Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puja-puji dan syukur hanya patut kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu bahkan berjuta-juta nikmat, baik terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita tetap menjalankan perintah Allah, istiqamah dalam agama Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini mulai dari tanggal 23 Mei 2023 kemarin, seluruh jamaah haji saat ini 24 Mei-nya bertolak menuju Madinah, gelombang pertama. Tanggal 7 Juni 2023, tanggal 7 Juni 2023 gelombang pertama usai. Tanggal 8 Juni mulailah gelombang kedua bagi jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci Makkah. Mereka menuju Jeddah langsung ke Mekah sebagai gelombang kedua. Saudara, akhir daripada pemulangan jamaah haji di Indonesia adalah tepatnya pada tanggal 3 Agustus dan tanggal 4 Agustus dipastikan insya Allah semua jamaah haji gelombang pertama. Tanggal 3 dan 4 Agustus baru dimulai pemulangan jamaah haji Indonesia, dan insya Allah terakhir tanggal 19 Agustus, tanggal 18 Agustus semuanya sudah kembali ke tanah air. Mudah-mudahan jamaah haji kita yang berangkat haji tahun ini, baik haji mandiri reguler maupun haji plus maupun juga haji furoda, semoga Allah selamatkan semuanya dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ibadah haji dan ibadah umrah itu adalah termasuk ibadah yang semata-mata adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekayaan atau bukan karena kemampuan kita semata. Banyak orang mampu tapi belum juga bisa berangkat ke sana. Tapi saudara, banyak orang yang secara finansial tidak mampu, banyak orang yang secara ekonomi tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah, tapi dia bisa berangkat ke tanah suci. Mengapa? Karena Allah memanggil orang yang dia panggil, dan Allah memampukan mereka sehingga mereka bisa berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hadirin rahimakumullah. Jadi mampu atau punya banyak harta tidak menjamin dia bisa berangkat ke tanah suci. Sebab kalau yang namanya haji itu adalah panggilan Allah, duyufur rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang Allah panggil sengaja untuk menginjakkan kakinya berziarah ke Baitullah dan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar cerita bahwa betapa banyak kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada para hamba-hambanya yang benar-benar merindukan untuk menginjakkan kakinya ke tanah suci. Ada banyak orang yang mungkin jangankan untuk biaya makan, untuk biaya haji dan umroh nggak sama sekali dia nggak mampu. Tapi saudara, berkat kejujurannya, berkat kerinduannya kepada Baitullah, maka Allah panggil dia, Allah berangkatkan dia menuju Baitullahil Haram. Ini janji Allah yang harus kita pahami, bahwa apapun kalau sudah dipanggil oleh Allah, maka Allah mampukan bagi orang yang dipanggil. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami jadikan baginya
jalan keluar, dan kami berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, itulah makanya banyak orang yang gak punya uang tiba-tiba diberangkatkan haji, atau dia mungkin punya prestasi diberangkatkan oleh pemerintah. Itulah panggilan Allah yang sesungguhnya, kita mesti pahami itu. Saudaraku, rindu kita ke Baitullah, rindu kita menginjakan kaki ke Baitullah, ke tanah haram. Kita bisa melihat Ka'bah di sana, kita bisa mencium Hajar Aswad di sana. Apakah tidak rindu? Semua manusia kalau ditanya pasti mereka jawab, saya rindu Baitullah, saya rindu makam Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah. Semuanya pasti menjawab itu. Saudaraku, Baitullah adalah salah satunya tempat di mana setiap orang yang ke sana pasti menjadikannya dia rindu untuk datang kembali berkali-kali. Nggak ada orang yang datang ke sana kemudian dia pulang dia menyatakan saya kapok datang ke Baitullah. Nggak ada, saudara. Pasti setiap orang yang datang ke sana baru saja pulang, capeknya belum selesai, tapi ternyata dia sudah mengatakan, kami rindu lagi Baitullahmu ya Allah, ingin sekali lagi, ingin dua kali lagi, ingin berkali-kali. Kami dipanggil untuk menginjakan kaki berziarah ke Baitullah dan ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat rindu kita datang untuk ke sana berkali-kali, saudara? Baitullah yang berada di tanah haram itu ternyata memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah rizki begitu berlipat-lipat ganda di tanah haram. Manusia rindu untuk mengunjunginya. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku itu di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian mereka, sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah rizki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37 di sana dinyatakan. Saudara, yang kedua, mengapa mereka berkali-kali ketika mereka sudah menginjakkan kaki ke Baitullah rindu ingin kembali lagi? Karena di sana terdapat Ka'bah. Ka'bah, bangunan tertua di dunia. Di tanah suci Makkah ada Baitullah, ada di situ perangkat-perangkat tempat-tempat mustajab yang kalau kita minta di sana Allah pasti kabulkan, saudara. Ada Multazam, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim, ada Rukun Yamani, dan ada tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjidil Haram yang kalau kita minta Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permohonan kita. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah di Bakkah atau di Makkah, yang diberkahi, lalladhi bi Bakkata mubaraka, yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Saudaraku, Masya Allah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada keistimewaan di kota Mekah, Ka'bah, Hajar Aswad. Apa saja itu keistimewaannya, hadirin? Yang pertama, Ka'bah itu terletak di pusat bumi. Jadi kalau kita bertanya, di mana letak tengahnya pusatnya bumi? Ka'bah Baitullah, jawabannya. Sebagai pusat bumi, Ka'bah lah itu. Maka pusat penelitian luar angkasa menyebutkan bahwa kedudukan Mekah benar-benar berada di tengah-tengah dataran bumi. Yang kedua, salah satu tempat di mana pesawat tidak boleh terbang di atas Ka'bah. Yang ketiga, Mekah atau Ka'bah Baitullah adalah kawasan yang memiliki gravitasi yang sangat stabil. Tekanan
tekanan gravitasinya itu sangat tinggi, dan itu sangat memberikan efek langsung kepada sistem kekebalan imun kita. Makanya orang yang lemes atau orang yang agak lemah, ketika dia bertawaf, maka langsung seperti di charger, tenaganya itu bangkit kembali. Kenapa? Karena dia dengan gravitasi yang sangat tinggi, maka itu memiliki sistem kekebalan imun, sehingga tubuh yang tadinya lemah maka menjadi kuat dari segala macam penyakit-penyakit, saudara. Yang keempat, doa di situ di Baitullah akan cepat terkabul. Kenapa? Karena disitulah ada tempat gemah atau ada tempat ruang dan masa serentak. Makanya jangan sekali-kali kalau kita ada di Baitullah berkata buruk. Jangan sekali-kali. Jangankan berkata buruk, berpikiran buruk saja tidak boleh, saudara. Karena akan cepat dikabulkan. Misalnya kita berpikiran buruk, maka ketika kita berpikiran buruk cepat dikabulkan juga, saudara. Maka itu jangan banyak kejadian-kejadian yang aneh ketika orang tidak pernah bahkan meremehkan Baitullah, langsung banyak yang ketika mulai tawaf langsung lumpuh, saudara. Kenapa? Dia meremehkan Baitullah, dia menganggap Baitullah itu biasa-biasa saja, padahal itu adalah Baitul Azim, rumah Allah yang agung. Saudara yang dirahmati Allah SWT, jangan pula kita membayangkan yang macam-macam di sana. Lebih baik kita berzikir, banyak berzikir, lisan kita, hati kita, semuanya berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya ketika kita berada di dekat Ka'bah Baitullah. Yang kelima, istimewaan Baitullah, yaitu apa yang diniatkan di hati manusia adalah gema yang tidak dapat didengar, tetapi dapat dirasakan frekuensinya. Maka pengaruh elektron di area Ka'bah itu menyebabkan kekuatan dalam kembali tinggi atau penuh semangat. Tadi saya katakan seperti di charger untuk melaksanakan ibadah. Maka tidak ada sifat putus asa ataupun sifat dingin. Terus dia hidup untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, teknologi satelit dan gelombang radio pun ternyata di sana tidak mampu menangkap apa yang ada di dalam Ka'bah Baitullah. Maka frekuensi radio bahkan tidak mungkin mendengar apa-apa yang ada dalam Ka'bah Baitullah. Kenapa? Karena tekanan tingginya frekuensi yang ada dalam Ka'bah. Yang ketujuh, ini yang sangat mengejutkan NASA. Ternyata astronot yang namanya Neil Armstrong pernah melihat fenomena aneh yang mengusik akal sehatnya sebagai seorang manusia. Kala itu dia melihat bumi semua penuh dengan kegelapan, dan nampak di situ ada seperti layang-layang melayang, dan ada seutas tali berwarna putih bersinar yang seolah-olah menggantung bumi agar tetap mengambang atau agar tetap mengambang. Selain itu juga menurut penelitian NASA, Neil Armstrong mengatakan bahwa terdapat pula temuan radiasi yang sangat memancar dari Ka'bah Baitullah, dan ternyata menjadi semacam magnet, medan magnet yang di dalamnya begitu besar. Yang mengejutkan lagi, radiasi tersebut seolah-olah tak berujung, alias tidak ada batasnya. Dan itu terang benderang, hanya satu, yaitu Makkah dan di Madinatul Munawwarah. Kenapa begitu? Di Makkah ada Baitullah, ada Hajar Aswad, dan ternyata di Madinah ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu dua yang terang benderang menurut penelitian Neil Armstrong sebagai astronot, saudara. Yang terakhir, di sana ada Hajar Aswad, batu berasal yang itu bukan dari planet, tetapi itu berasal dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan ke dunia. Kalau dalam suatu riwayat menyatakan bahwa batu Hajar Aswad itu terangnya lebih terang daripada sinar matahari, tapi Allah redupkan, Allah padamkan sinarnya, dan sekarang dia berada di sisi Ka'bah. Jadi bagi siapa yang mencium Hajar Aswad itu juga pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Sehingga Umar bin Khattab berkata, "Wahai batu Hajar Aswad, karena engkau seorang batu dan kau dicium oleh Rasulullah, maka aku ikut mencium engkau." Itulah, saudara, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, dan sekarang diikuti oleh semua
manusia muslim yang berziarah ke Ka'bah Baitullah mencium Hajar Aswad. Karena dalam satu riwayat ketika kita mencium Hajar Aswad, Allah SWT melalui keberkahannya, maka batu itu akan menyedot dosa-dosa manusia. Maka dulunya putih seperti putihnya susu, tetapi batu itu sekarang menjadi hitam legam karena penuh dengan dosa-dosa manusia. Saudara yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi akan dilipat gandakan. Kata Nabi, sholatun di masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram, wa sholatun fi Masjidil Haram afdalu min sholati alfi sholatin fi ma siwa. Sholat di masjidku, kata Nabi, di Masjid Nabawi maksudnya, kata Nabi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Jadi kalau orang di sana, jamaah haji di sana, sholat dilaksanakan di Masjid Nabawi 1 kali dia berjamaah, itu pahalanya 1000 kali seperti kita sholat di sini. Jadi kalau kita pengen nyaingin sholat orang di sholat di Madinah, kita mesti sholat 1000 kali di sini baru bisa. Dia cuma sekali, kita 1000 kali sholat di sini baru bisa sama pahalanya, saudara. Begitu hebat pahalanya. Kemudian sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Apalagi di Masjidil Haram, kalau kita sholat 1 kali berjamaah di sana, maka kita ingin mengimbangi pahala orang yang sholat 1 kali di sana, kita mesti 100.000 kali sholat di masjid kita. Begitu luar biasa pahala sholat berjamaah di sana di Masjidil Haram. Dan itu Rasulullah dengan sabdanya mengatakan seperti itu. Yang keempat, barang siapa yang memasuki Baitullah maka akan terasa aman. Allah berfirman dalam Al-Quran, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ini ada di dalamnya, di dalam Baitullah terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya ada makam Ibrahim. Jadi di dalam, di sekitar Baitullah ada tanda-tanda yang jelas. Ada siapa? Ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim, tapi telapak kaki Ibrahim yang digunakan untuk membangun Ka'bah Baitullah, dan sekarang diabadikan telapak kakinya ada di situ di dalam makam Ibrahim. Siapa yang masuk ke Baitullah, man dakhalahu, siapa yang masuk di Baitullah, kana amina, maka dia dijamin aman, saudara. Banyak insiden-insiden yang ingin menghancurkan Ka'bah dan sebagainya. Belum lama tahun 2017 kemarin, banyak orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, ingin mengebom Ka'bah melalui yang dekat Ka'bah. Ternyata tidak berfungsi, saudara. Dan itu kita bisa lihat di YouTube-nya. Saudara, bagaimana Allah begitu menjamin siapa yang masuk ke Masjidil Haram kana amina, maka dijamin dalam keadaan aman. Maka orang berbondong-bondong datang setiap hari, setiap tahunnya ke sana. Maka tahun ini jamaah haji semua berangkat, yang dipanggil tahun ini sebagai tamu-tamunya Allah. Semoga kita doakan mereka semua menjadi haji yang mabrur, yang balasannya adalah tidak ada surga. Al-hajjul mabrur laisa jazaa'u illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebelum saya akhiri ada beberapa hadis yang saya ungkapkan di sini. Pertama, qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihad. Ya Rasulullah, apakah ada wanita wajib berjihad? Apakah wanita wajib berjihad? Nabi katakan na'am, alaihinna jihad, betul. Wanita juga wajib berjihad. La qitala fihi al-hajj wal umrah. Artinya tidak ada peperangan bagi wanita itu. Yaitu apa? Jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Maka jika orang suami mengajak istrinya berangkat naikkan ibadah haji, amat sangat besar pahalanya. Karena jihad seorang wanita adalah haji dan umrah. Kemudian yang kedua, kalau kita melaksanakan ibadah umrah, antara umrah pertama dengan umrah berikutnya, maka itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nabi katakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah pertama ke umrah berikutnya maka menjadi penghapus kafarat bagi dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berhaji, orang yang berumrah akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub kama yanfil qiru khabathal hadidi wa dhahab wal fiddah. Ikutkan umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, pada emas dan juga pada perak.
Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kita menjadi tamu-tamunya Allah. Al-Hujjaj wal ummal waqtullah. Orang jamaah haji dan jamaah umrah adalah waqtullah, tamu-tamunya Allah. Maka orang yang datang ke sana adalah dihormati, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tarbiyah, maka insyaallah tarbiyahnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berkesempatan untuk bisa berziarah ke Baitullah, dan semoga kita semua bisa berkesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Duit atau uang bukan jaminan ke sana. Yang penting yakin kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, setiap malam kita meneteskan air mata rindu Baitullah. Ya Allah, kami memang bukan orang mampu, kami memang orang miskin, tapi ya Allah izinkan kami selama hidup hayat kami bisa berziarah walaupun sekali. Ya Allah, tolonglah kami, panggillah kami ke Baitullah. Maka insya Allah dengan kekuasaan Allah, Allah panggil kita bisa menuju Baitullah. Barakallahu wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.